Sama-sama dapat yuk. Yuk, Basrinya mau kok. Basrinya mau kok. Ya mungkin persiapan seperti apa nih Kak Asri? Pemahamannya nih mana nih bagi mediasi sidang dulu sidang. Sidang, saya nggak akan ulang ya. Hari ini kita sudah selesai sidang. Sidangnya adalah agenda pembacaan kesepakatan mediasi. Pada intinya, Kak Asri, Mas Gali sudah saling bermediasi. Mediasi itu bisa di dalam dan di luar pengadilan. Pada intinya hari ini menyampaikan kepada majelis hakim sudah terjadi hasil kesepakatan mediasi antara para pihak. Itu agenda sidang kita hari ini. Selebihnya boleh silakan. Ya, makasih ya rekan-rekan media udah mau datang hari ini. Ya, dari tadi sudah disampaikan rekan pengacara kita ya sudah bahwa sudah terjadi mediasi dan nanti untuk sidang berikutnya akan ada tanggapan dari saya untuk perkara ini ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya. Ini saya juga sebenarnya saya tahu sekali Mbak Asri ya dengan kesimpulannya. Jadi saya mau klarifikasi beberapa hal. Yang pertama, satu adalah mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Karena kan rekan-rekan juga tahu ya, kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu ada rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Karena ya kita tahu rekan-rekan Mbak Asri kan ini multi talent ya. Selain dia di dunia acting, dia sekarang juga lagi fokus ke dunia fashion ya. Dia lagi fokus dengan brandnya yaitu Tujuh Semesta. Kalau rekan-rekan tahu ya, saya sekalian promo aja. Tujuh Semesta itu adalah salah satu produk kain batik yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Makanya itu lebih ke sustainability fashion ya. Dan mungkin kesempatan ke New Yorknya secara timeline agak bersamaan. Jadi makanya kok lagi di Amerika kok video proses cerai. Nah itu kebetulan saja ya, karena namanya opportunity ke New York kan nggak gampang ya, karena kan ya yang namanya opportunity ke New York kan sangat susah. Dan ini kebetulan ada investor yang tertarik, jadi Mbak Asri diundang ke sana untuk belajar gimana sih cara mengembangkan produk dari Tujuh Semesta. Dan kedepannya alhamdulillah akan ada dijual di toko-toko di Amerika produk Mbak Asri Mulasi itu ya. Itu pertama saya mau klarifikasi bahwa berita pacar bule itu adalah hoax ya, kan. Terus yang kedua, saya juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak-agak terbuka gitu ya. Karena kan saya tahu banget Asri Mulasi. Saya tahu Mbak Asri sebenarnya adalah seorang sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar, dia beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau gitu nggak jelas gitu. Jadi lebih senang sama keluarga, stay sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang mungkin dibilang salah gaul. Karena memang lagi ada produksi series ya, lagi ada produksi series. Nah, makanya that's why itu adalah pada saat postingan itu adalah untuk sesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emang ini semuanya serba kebenaran, serba timeline ini benar-benar kok lagi cerai malah gitu kesana gitu. Saya klarifikasi kembali, berarti orang nggak kayak gitu ya. Dia lebih senang tinggal di rumah sama anak-anaknya, lebih senang masak buat anak-anaknya, bermain sama anaknya dibanding hangout seperti itu. Karena emang itu adalah tuntutan dari kerjaan ya. Antrian uji nomor perkara 3270 PDP 2024. Penggugat Asari Trihandayani, SHBD Insinyur Iwanedi Putranto dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodi, SH, MH, melawan tergugat Hari Pasaribu, SHB Syamsuddin Pasaribu. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Ya, karena saya bilang sekali lagi ya, rekan cara baru itu sama seperti yang lain, ingin selalu membahagiakan anak-anaknya. That's why
semua kerjaan yang menurut dia itu sesuai, dia akan mengambil dan kalau sudah bekerja berarti kita tahu ya sangat profesional ya, itu terus peran seperti itu pakai baju dia akan seperti itu. Tapi kan semua peran-peran juga nggak sebarang begini, dia akan lihat kalau itu sesuai dengan prinsipnya dia akan ambil, kalau nggak sesuai dia akan tolak. Jadi karena tadi saya mau klarifikasi 2 hal tersebut, bahwa pacar boleh tolak dan Mbak Asri ini kayak lagi buat itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu, Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal pada saat masih jadi Asri Prawati ya. Kemudian berubah jadi Asri masih sama, jadi tidak ada yang berubah di kepribadian Mbak Asri. Sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Jadi itu yang mau saya klarifikasi. Kemudian keluarga mereka, kenapa sih Mas kok saya ini terjadi kan udah 17 tahun? Ya saya mau jawab aja. Yang terjadi antara saya sama Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya. Karena kan sebenarnya kan saya dari dulu saya sama Mbak Asri kan selalu publish konten-konten yang edukatif ya, yang menginspirasi. Jadi pada saat hal ini yang kita juga nyangka bisa terjadi ke kita, sebenarnya kita tuh nggak mau publik juga tahu, kita maunya silent. Tapi ya mungkin rekan-rekan sudah tahu duluan ya, akhirnya ya udahlah kapan kita buka di sini ya. Makanya that's why kita ingin silent, karena menurut saya udahlah masyarakat itu sudah terlalu banyak dengan berita-berita yang tidak baik ya. Kita nggak mau nambah-nambahin sebenarnya dengan berita-berita ini, tapi ya nggak apa, kita coba untuk lebih bijaksana untuk menegakkan hal ini. Jadi kalau rekan-rekan saya kenapa bisa terjadi semua ini, ya itu hanya saya dan kita dan Tuhan yang tahu. Ya pasti ya semua rumah tangga inginnya langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kehendak Allah ya. Pada Allah itu kan pasti tidak bisa berbeda ya. Kita hanya makhluk kita Tuhan ya. Kita hanya menjalani apa yang kita lihat ya. Kita ya terima aja, terima, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anaknya. Kita sudah menikah, kita sudah punya nomor perkara 3107 PDP 2024. Pemohon Ferry Sudaryanto bin Soekarjo melawan termohon LK Mulyana. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Oke ya, kalau ngomong anak saya pasti udah berbunga-bunga yang saya khusus udah berbeda-beda. Nomor perkara 3040 PDP 2024. Karena mereka buah hati kita ya, mereka kita lahirkan ke dunia, jadi kuasa hukum Bambang Pramusinto pasti kita kan selalu tanggung jawab dan mereka akan selalu jadi prioritas kita pastinya. Yang paling penting adalah pendidikannya, kesehatannya, dan juga gimana mereka nanti kita guide jadi orang yang sesuai dengan cita-cita mereka dan bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia sampai nanti mereka menemukan pasangan hidup dan bisa berumah tangga dengan baik gitu. Makanya kejadian kami ini pasti akan kami sampaikan ke anak kita. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti ini ya. Itulah yang kita prioritaskan sekarang. Mungkin nanti di prosesnya selesai, pasti kita akan benar-benar prioritasnya itu anak-anak. Jadi kalau kayak waktu ketemu gimana Mas Jadi, oh fleksibel aja kan, dia masih anak saya bisa tiba-tiba datang, jemput, main. Jadi nggak ada kayak harus ini dulu, harus formalitas, itu nggak ada, karena mereka tuh masih butuh figur kita, mereka tuh masih butuh figur seorang bapak, seorang ibu. Jadi emang sekarang fungsi yang kita jalankan setelah ini selesai adalah saya sebagai bapak anak-anak dan Mbak Asri adalah sebagai ibunya anak-anak. Jadi kita kan terus berkolaborasi untuk bisa memberikan guidance buat mereka. Jadi figur orang tua itu tidak hilang di mereka. Yang kita takutkan adalah mereka tuh kayak nggak punya arah ya, nggak punya panutan ya. Kita kan berusaha dengan keterbatasan kita supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka tidak bisa, tapi mereka tetap kreatif kita kok ya, tetap kayak anak saya pada dulu kan dia suka nonton anime. Oh papaku juga sering ngajak nonton anime ya. Terus anak saya dua kecil itu sebenarnya main playground. Oh papiku juga sering main di playground sama aku ya. Jadi itu yang akan kita terus upayakan sampai nanti yang kecil, sampai kalau udah dewasa pasti kita akan beritahukan kenapa kok terjadi hal ini ya. Karena kan itu aja dari saya ingin aja untuk meluruskan berita-berita yang menurut saya itu nggak benar ya. Mbak Asri ini kita kenal banget Mbak Asri. Dia tidak seperti yang netizen katakan bahwa punya
kurang kecil. Yohani 11 Saya mau klarifikasi Yohani bin bahwa itu sebagai Yohani alias Tebe. Mas Gali gimana? Yohani alias Tebe. Aku ngomong ya. Iya. Yohani dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodi, SH, MH, silahkan masuk ke ruang sidang satu. Cerai yang terjadi nggak ada. Minta maaf mengecewakan para persku, para teman-temanku, banyak sekali deh Mbak Asri, kenapa tidak bisa bersama, kenapa terjadi perceraian, tidak ada yang baik dari perceraian, jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4-5 tahun resiko keluarga, jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari berjalin dari aset yang bisa dilakukan. Minta maaf, tapi tidak sempurna. Minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga bagi Mas Gibran, tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap mami, papi, imam, Gibran. Tapi saya bukan istri Mas Gali lagi, Mas Gali bukan suami saya lagi. Itu aja yang bisa saya bicarakan. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya kesalahannya yang menjadi introspeksi kami berdua. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Tapi ini memang harus terjadi karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Tapi kami bukan suami istri lainnya. Jangan begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kami bisa terus menjadi keluarga yang baik. Terima kasih banyak. Masih doain saya. Ya, sebagai bapaknya atau sebagai 5 tahun bertahan dan pada akhirnya keputusannya terjadi menghadapi itu semua karena ada apa sendiri sangat berpisah. ya di jalan nih Mbak. Saya nggak pernah tahu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah tahu ini akan terjadi. Saya nggak pernah tahu rencana Tuhan, tapi ternyata ini jalan. Ya, mudah-mudahan kita berdua bisa implement yang mau kesalahan pasti masih ada maafin. Segala sesuatu masih ada kita bisa baik terus jadi keluarga. Udah bisa jadi ibu yang baik. Mas Gali juga bisa jadi bapak yang baik supaya di kuburan nanti kita punya tanggung jawab yang baik untuk anak-anak, untuk suami dan istri kita berbagi. Makasih banyak teman-teman. Saya sayang sama kalian. Ibu anak sakit kenapa? Oh, Iba memang ada habis belajar keras gitu ya. Dia pengen banget yang lebih bagus, jadi belajar keras. Tapi ada bakteri di tenggorokannya, jadi Antrian B9 nomor perkara 3271 tapi PDP orang yang pertama kali kita 2024. ajak ngomong masih bagus. Pemohon Syahrial Amin bin Ahmad Syarbani dengan kuasa hukum Medi Alexander, SH, Siti Rosidah SH, melawan pemohon Jati Prasetya Riana binti Priyono. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Masalah kita masih belum kita tahu bagaimana Pak Iman. Kita juga bisa. Mbak, maaf nih, nggak khawatir dengan kondisi kesehatan mental anak-anak pasca ini jalan yang diambil? Nggak ada masalah Mas Gali tetap ke rumah, tetap juga sama anak-anak, apapun juga masih tetap sama-sama. Kita keluarga Mas, nggak ada yang kita seperti mental atau apapun nggak ada pengaruhnya. Kita tetap bapak sama ibunya. Nggak ada yang berubah dari Mas Gali, nggak ada yang berubah dari saya. Bisa rumah dari kapan Mbak? Saya sudah 4 atau 5 tahun dengan Mas Gali, udah dipikir matang-matang, jangan ditiru lah teman-teman. Ya tapi memang ini harus diputuskan. Termasuk pisah rumah udah 4-5 tahun Mbak Asri. Ya udah lama ya. Berapa tahun? Ya kurang lebih ya 2-3 tahun. 2-3 tahun Kurang gitu. lebih ya. Ini kalian datang masih bersama-sama
Kompak bersama dengan outfit yang sama, emang gimana? Masih naluri yang sama? Punya rasa yang sama? Ya kebetulan aja tadi lewat bareng, nggak bareng kan sudah bisa. Ya kalau warna hitam ya karena kita sedih karena harus ini. Menggambarkan isi hati kalian pakaian tadi. Ya kan kalau anak-anak berpakaian untuk merepresent apa yang dirasakan. Makasih banyak perhatiannya, makasih banyak doanya. Mudah-mudahan Mas Gali sehat selalu. Amin. Terakhir Mbak, kalau untuk kondisi ibu ya Mas Bang sendiri sekarang seperti apa? Mas Ibam tuh sedang diperiksa tenggorokannya karena bengkak tenggorokannya, amandelnya bengkak. Itu yang lagi diperiksa. Mudah-mudahan nggak terjadi operasi, nggak terjadi virus yang sampai ke jantung, kemana ya sampai. Diagnosa dokter mungkin makannya atau apa mungkin bakteri virus gitu atau ya. Jadi ada bercak-bercak putih di amandelnya. Itu sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan nggak bahaya ya Mbak. Mbak Sri mungkin ngasih tahu ke anak-anak seperti apa Mbak? Fashion dan dan juga keadaan rumah tangga. Ya kadang kita nggak bisa menentu apa yang kita jalani. Makasih ya. Masih direspon negatif oleh netizen soal Basri berpakaian, mungkin Basri tanggapan. Oke. Nah, kalau saya berpakaian sama Wulan Guritno, sama Mas Ayu, saya punya series baru yang nanti akan keluar. Nah, bagaimana saya berpakaian tergantung peran yang saya mainkan. Saya pakai daster terus di Suami Takut Istri. Saya pakai baju blazer terus di filmnya Ernest. Saya pakai baju cupang camping ada di filmnya mana tuh, macam-macam. Jadi kenapa saya bisa pakai seperti itu, karena ada seri saya yang baru yang nanti kaget lagi. Nah, apa nih Mbak Asri habis ada begini baju buka-buka, karena saya ada series baru yang memang perannya harus seperti itu, namanya profesional atau menjalankan pekerjaan. Jadi sekarang ini adalah dunia kerja, bagian dari kerja ya, tapi sehari-harinya atau bagaimana kan tergantung orang melihatnya gitu. Jadi jangan dikaitkan lah. Tapi saya senang banget. Terima kasih jadi promo untuk Sensor. Sukses nggak sih Mbak sebelumnya Mbak? Ya tentu lah ya, maksudnya nggak ada yang baik dari saya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya, buat Mas Gani. Berarti nggak sampai ke psikolog negatif dari netizen ya? Ya karena yang menjalankan kita ya Mbak. Jadi kita yang paling tahu, kita mesti apa. Sampai membutuhkan pihak ketiga psikolog Mbak Astri untuk sampai ke tahap ini. Harus dong, karena kan kalau ada ya betul, kalau ada sesuatu kayak Mbak Siva, saya perlu Mbak Siva juga untuk mendampingi saya, karena begitu ada yang nggak bisa datang, beneran nggak bisa datang. Itu bukan karena saya nggak mau datang, beneran nggak bisa datang Antrian karena ada baik untuk kesibukan. nomor perkara Itu juga dengan masalah hati, 1720 masalah bagaimana berkomunikasi. Kami membutuhkan pihak ketiga, orang lain, tapi bukan dengan dari kuasa keluarga hukum dan Aziz pihak profesional yang Bukari melihat Asfandi, betul masalah SH, kami ada di mana. melawan termomen Udi Saudia, Itu kami lakukan FCD ya Mas. Suparjo. Jadi ya Silahkan masuk ke ruang sidang 2. bukan cuma aku sama Mas Gali, tapi anak-anak juga melakukan itu. Tanya lagi kalau terakhir ya. Masih ada sedikit harapan bisa bersatu lagi. Setelah mungkin nanti ada perbaikan, ada kemungkinan nggak sih untuk kembali lagi? Sekali lagi ya, jodoh rezeki itu kita serahkan sama aja. Saya pasrah apapun yang terjadi saya pasrah. Apakah bisa A bisa C nggak tahu. Saya semua Mbak Asri kan juga sudah dititipkan oleh Allah kan. Saya juga pisah sama Mbak Asri juga sudah dititipkan oleh Allah. Bisa kita mungkin menjalankan aja. Semua kemungkinan ya kita nggak tahu. Namanya kita bukan yang punya kehendak ya, kan yang punya kehendak adalah Allah. Hanya pasrah aja. Ya kita ketemu lagi tanggal 10 Desember. Mbak Asri mungkin ada pesan dalam hati yang ingin disampaikan satu sama lain apa sih? Terakhir ya Mas. Iya, iya, iya. Ya, kalau buat Asri ya akan sukses terus dengan karirnya, dan nanti sukses dengan karirnya, dan nanti akan selalu menjadi ibu yang terbaik buat Ibam, Ibra, dan Ibra. Buat Mas Gali juga sukses terus buat semua bisnisnya.
mudah-mudahan Mas Gadot selalu sehat selalu dan jadi bapak yang baik buat kita karena nggak ada bekas bapak tiba-tiba saya mengucap. Oke. Terima kasih ya.